Selain ada teman-teman Muslim, juga ada teman-teman Kristen, Katolik, dan saya sendiri dari kalangan Yahudi. Nah, poin kedua itu kami di sana bertemu dengan tokoh-tokoh lintas iman, baik dari kalangan Israel maupun Palestina, dan khususnya itu kalangan lintas iman atau interfaith dari Abrahamic religion, ya. Jadi ada Judaism, Christianity, dan Islam. Dan selanjutnya di dalam pertemuan lintas iman yang kami hadiri di Yerusalem pada hari pertama itu, kami menekankan tentang pada perdamaian, karena tujuan interfaith itu atau kegiatan lintas iman itu semua hanya satu, yaitu bicara perdamaian, tidak bicara politik, tidak bicara hal-hal lain. Tapi kami hanya ingin menekankan, kami datang membawa misi perdamaian untuk berharap terjadi perdamaian di kota Yerusalem, atau dalam bahasa Ibrani Yerusalem, yang artinya kota damai. Selanjutnya dalam kesempatan itu kami memiliki kesempatan untuk bertemu Presiden Israel, di mana ini yang juga menjadi polemik di masyarakat. Oleh sebab itu saya memohon maaf pada masyarakat Indonesia yang karena kunjungan kami telah menimbulkan kegaduhan dan juga mengakibatkan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tapi saya ingin menegaskan bahwa dalam pertemuan kami dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, kami membawa pesan-pesan perdamaian, dan kami berharap bahwa kiranya perang itu segera bisa dihentikan, karena terlalu banyak korban yang jatuh itu dari kalangan sipil di kedua belah pihak, ya, apalagi di kalangan di Gaza gitu. Jadi kami berharap, dan yang istimewanya itu Presiden Israel mengamini permintaan kami agar perang itu segera berakhir. Dan karena pertemuannya tidak lama, tidak banyak didiskusikan, tapi saya mendapat porsi bagian berbicara dengan beliau. Kebanyakan ditanya tentang bagaimana komunitas Yahudi di Indonesia, sejarahnya bagaimana, keberadaan kami bagaimana, dan ini yang saya diskusikan dengan Presiden Israel waktu itu. Jadi teman-teman yang lain juga berdiskusi dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ada pertanyaan dari beliau kepada delegasi kami tentang hubungan antar agama di Indonesia, di mana juga kami berkesempatan menceritakan hubungan yang baik terjalin antara agama-agama Abrahamaik. Misalnya yang paling banyak tentu mayoritas Indonesia, mayoritas negara Muslim. Jadi bagaimana hubungan minoritas seperti kami, Yahudi, Kristen itu di Indonesia, di mana kami punya hubungan yang sangat baik, dan itu yang kita sampaikan, dan Presiden Israel sangat senang mendengar hal tersebut, dan dia juga menceritakan tentang bagaimana hubungan antara masyarakat Yahudi dan Muslim dan Kristen juga terjadi dengan baik di Israel. Mungkin dari saya tidak bisa banyak berkomentar karena itu putusan kalangan internal dari organisasi yang membawahi teman-teman tersebut. Mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada mereka. Tapi saya sebagai rekan-rekan mereka, saya berani menceritakan bahwa selama perjalanan kami, mereka ini cukup intens menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia tentang perjuangan kemerdekaan Palestina misalnya. Mereka cukup getol dalam diskusi kami dengan para tokoh-tokoh agama yang ada di sana, dan itu saya saksikan sendiri bagaimana mereka memperjuangkannya. Cuma memang karena kurang diketahui dan tidak dipahami sehingga menimbulkan kontroversi. Tapi saya memberi testimoni bahwa teman-teman tersebut juga mempunyai pandangan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, di mana pandangan negara tentu sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan negara kita, ya kan, khususnya dalam masalah politik yang sebenarnya kami tidak mau masuk ke situ memang, karena itu bukan tujuan kami dalam delegasi kami. Kami hanya ingin karena saya juga sebelumnya sering menghadiri
konferensi interfaith di luar negeri, di Eropa dan di tempat lain, ya kebetulan saat ini dilakukan di Timur Tengah, di Yerusalem, Israel, dan di daerah Palestina, sehingga saya juga mengikuti masih dalam spirit yang sama gitu. Iya, saya juga banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman, baik yang saya kenal maupun tidak kenal. Saya lihat di berita-berita di media, tapi saya ingin menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Saya sendiri bagian dari delegasi, saya bukan pengundang, ya. Saya ingin meluruskan hal tersebut tidak benar dan menurut saya itu berita hoax. Saya hanya bagian yang diundang karena kebetulan saya aktivis interfaith atau lintas agama. Karena memang delegasi itu istilahnya rombongan agama Abrahamic Faith, di mana perlu ada kalangan Muslim, Kristen dan Yahudi. Saya kebetulan karena saya Yahudi di Indonesia, saya menjadi bagian dari rombongan tersebut. Tapi saya bukan pelaksana dan bukan pengundang gitu. Ini yang saya luruskan karena saya tahu ini juga menjadi banyak tuduhan saya lihat di media sosial tentang hal tersebut. Ya.